Ya. Ketika Pak Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka di panggung Istana Merdeka merayakan kemerdekaan dalam suasana bahagia, itu apakah sikap yang menantang logika publik atau menantang publik secara keseluruhan? Apa yang ada di kepalanya Prabowo, apa yang ada di kepalanya Jokowi, apa yang ada di kepalanya Gibran, dalamnya laut bisa diduga, di dalam hati siapa yang tahu. Jokowi kan selalu ada kesempatan sedikit pun dia akan manfaatkan untuk keuntungan diri, untuk keuntungan keluarganya. Prabowo seperti dikelilingi oleh keluarganya Jokowi. Tidak pernah ada adegan presiden dan mantan presiden itu duduk berdampingan seperti itu. Masih terlihat bahwa mantan presiden atau mantan wakil presiden itu adalah tamu undangan. Mohon maaf ini, kan tidak ada ibu negara. Makna strategisnya baru kita dapat nilai setelah ada keputusan-keputusan politik yang akan menyusul dalam waktu dekat ini. Ketidakhadiran Mega itu apa untuk menjelaskan kepada publik bahwa tiga orang ini satu paket. Jokowi, Prabowo, dan Gibran. Fakta betapa ada konflik yang belum terselesaikan di antara mereka ini. Saya kira dengan Jokowi itu akan dibawa sampai mati. Apa juga bisa ditafsirkan bahwa ini adalah tertawa bahagia terakhir buat mereka bertiga? Setelah ini Jokowi atau Gibran akan menangis. 2029 menurut saya penentuan bagi klan Jokowi. Dinasti Jokowi itu akan ditentukan di 2029 ini. Sobat Madilog, di tengah bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, bangsa Indonesia tetap merayakan Hari Kemerdekaan ke-81 ya. Dan itu sangat meriah di kalangan grassroots, rakyat bawah. Namun juga ada adegan di Istana Negara yang menghentak kita semua ketika Presiden ke-7 Joko Widodo mengapit Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Di sebelahnya ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan suasananya sangat meriah. Boleh dikatakan cekakakan. Ya, itu bahasa netizen ya. Seolah-olah tidak ada persoalan di antara mereka bertiga dan seakan-akan masyarakat Indonesia dalam kondisi baik-baik saja. Tentu ini memunculkan banyak pertanyaan, apakah sinyalemen yang terjadi selama ini bahwa sudah tidak ada lagi komunikasi antara Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto, itu kita mau cek apakah itu valid atau tidak. Nah, untuk itu kita hadirkan seorang analis politik, intelijen, pertahanan, dosen di Universitas Nasional, Bang Dr. Slamet Ginting. Menjua-jua. Iya. Bang, ya. Ketika Pak Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka di panggung Istana Merdeka merayakan kemerdekaan dalam suasana bahagia, itu apakah sikap yang menantang logika publik atau menantang publik secara keseluruhan? Ya, saya bukan ahli gestur ya. Saya belajar ilmu politik, dan politik itu lebih rumit ketimbang gestur. Jadi itu tidak bisa digambarkan sesederhana yang ditangkap oleh netizen. Karena hubungan Prabowo dengan Jokowi itu kan hubungan yang sudah cukup lama. Ya, artinya Prabowo juga yang
membantu membawa Jokowi ke Jakarta. Artinya Prabowo membantu Jokowi. Lalu dalam perjalanannya kemudian Prabowo harus berhadapan juga dengan Jokowi 2 kali. Ya. Prabowo kalah. Lalu kekalahan yang kedua ini kemudian membuat sebuah keputusan kontroversi di dalam khasanah politik. Karena keduanya akhirnya bekerja sama. Prabowo menjadi menteri pertahanannya dan presidennya Jokowi. Jadi ini hubungan panas dingin ini akan selalu terjadi. Tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Nah, di dalam politik itu ada persepsi, ada spekulasi, dan juga ada negosiasi di situ. Nah, ini seperti dalamnya laut bisa diduga, di dalam hati siapa yang tahu. Jadi semuanya berkecamuk menurut saya. Apa yang ada di kepalanya Prabowo, apa yang ada di kepalanya Jokowi, apa yang ada di kepalanya Gibran, dan itu belum juga soal hati 3 orang ini. Nah, jadi tentu saja kalau seseorang di dalam politik itu dekat, bukan berarti kemudian membuat sebuah kesepakatan. Bukan. Berarti meninggalkan yang ini. Tidak sesederhana itu. Karena pagi ini kita bicara, Bung Indra, orang kemudian sering memprediksi, itu pengamat ngaco. Karena mereka tidak melihat ruang dan waktu. Politik itu bukan ruang yang hampa. Pasti ada perbedaan. Siang ini atau pagi ini, analisis saya seperti ini, malam bisa berbeda. Karena siang ada pertemuan. Sore ada pertemuan. Kemudian malam terjadi negosiasi, ada kompromi, ada konsensus, jadi berbeda. Maka kalau mengamati politik itu harus dilihat juga jam per jam, waktu per waktu. Jadi ini saya melihatnya kira-kira begini loh. Untuk momen 81 kemerdekaan, tentu yang diinginkan pemimpin adalah lupakan dulu konflik. Gitu. Ini kebersamaan untuk satu tujuan, bangsa dan negara. Sama dengan kalau kita kritik juga. Itu bukan kebencian, tapi untuk bangsa dan negara. Jadi terlalu simplistis kalau orang mengatakan kok ini tertawa terbahak-bahak atau apa. Oh, mereka sudah menyatu. Tidak. Saya kira Prabowo juga sering membuat sebuah keputusan dadakan. Tiba-tiba besok atau hari ini mungkin ada reshuffle kabinet, kita juga tidak tahu. Tapi kan nggak pernah Jokowi sedekat ini dengan Prabowo dan ada Gibran di sampingnya. Karena kita tahu ada usaha yang sangat serius dari Jokowi untuk mau 5 menit kayak difoto. Tapi ini bisa berbincang dalam waktu yang lama. Jadi begini, ada psikologi politik yang harus dipahami. Ketika hubungan antara Jokowi dengan Megawati kurang baik, ada hubungan antara SBY dengan Megawati kurang baik. Nah, kemungkinan mereka dapat kabar. Artinya keluarga Jokowi mendapatkan kabar bahwa SBY sedang di Amerika. Sedang pengobatan lah kira-kira gitu, urusan kesehatan. Megawati seperti biasa tidak datang kan, sudah sejak 2024. Artinya tidak ingin ada pertemuan. Nah, Prabowo juga tentu memahami problem-problem ini. Nah, ini kesempatan menurut saya, Jokowi kan selalu ada kesempatan sedikit pun dia akan manfaatkan untuk keuntungan diri, untuk keuntungan keluarganya. Maka kalau kita lihat gambar itu, Prabowo seperti dikelilingi oleh keluarganya Jokowi. Baik itu Gibran, Jokowi, keluarganya. Ibu Irana ya, iya, sama istrinya. Jadi ini seperti Gibran. Perhelatan keluarga itu yang ditangkap publik.
persepsi publik itu ya tidak bisa disalahkan, juga tidak bisa dibenarkan atau seperti apa. Politik kan bukan Hmm. perkara benar salah, tapi berbagai kemungkinan, segala hipotesis itu harus diperhitungkan. Seperti apa kemudian yang terjadi. Maka kita bisa melihat dari perspektif komunikasi politik, perspektif politik. Setidaknya menurut saya ada 5 catatan yang bisa kita baca. Pertama, ada memang pesan kesinambungan kekuasaan. Hmm. Jokowi ingin memperlihatkan itu bahwa Prabowo meneruskan kebijakan-kebijakan saya. Ya saya kira tidak ada salahnya kalau sebuah kebijakan dari pemerintahan lama diteruskan, ya nggak ada salahnya. Kemudian tinggal diperbaiki. Nah, Prabowo juga ingin menunjukkan bahwa transisi pemerintahan dari era Jokowi kepada Prabowo ini relatif jauh lebih baik, lebih stabil daripada pergantian kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto, dari Soeharto ke Habibie, dari Habibie ke Gus Dur, dari Gus Dur ke Megawati, dari Megawati kepada SBY. Itu kan nggak normal semuanya. Kemudian SBY ke Jokowi ya relatif agak normal. Tapi ini jauh lebih baik hubungan seperti itu. Nah, simbol keharmonisan ini kan memang harmonisasi biasanya lebih ditonjolkan pada politikus-politikus yang berasal dari Jawa yang lebih mengedepankan harmoni ketimbang politikus yang berasal dari luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan itu kan tegas gitu ya. Nah, simbol kebersamaan ini penting juga di dalam peringatan Hari Kemerdekaan itu untuk meredam narasi adanya perpecahan di lingkaran kekuasaan. Itu pesan yang ingin ditampilkan oleh Prabowo, terutama setelah muncul spekulasi dalam beberapa bulan terakhir ini. Gitu. Kira-kira apa yang diperbincangkan oleh Prabowo dengan Jokowi? Ya, saya kira cuma hello, tidak ada pembicaraan yang terlalu serius lah. Hanya silaturahim, apa kabarnya, dan gimana sama-sama gembira di Hari Kemerdekaan. Cuma yang memang saya juga sering kali memesankan, mohonlah kalau bisa perayaan Hari Kemerdekaan itu lebih hikmat, tidak dengan joget-joget, karena di Indonesia ini Indonesia yang sangat luas ini banyak problem di daerah-daerah, kemudian bencana di NTT, bencana itu juga di Sumatera Utara kan, di Simalungun dan lain-lain, kemudian juga bahkan sampai di Sulawesi, sehingga kalau kita joget-joget itu kadang-kadang juga seperti menari-menari di atas penderitaan orang. Nah, belum lagi di Aceh kemarin ada 2 hari sebelum Hari Kemerdekaan ada sebuah problem yang makna simboliknya sangat kuat gitu ya, karena 2 hari sebelum perayaan kemerdekaan bendera merah putih diturunkan, dipasanglah bendera bulan bintang itu. Nah, itu kan ada problem-problem yang memang menjadi PR juga bagi pusat. Nah, ini yang kedua seperti saya bilang tadi, ini upaya menjaga soliditas koalisi Indonesia Maju menjelang 2 tahun pemerintah. Prabowo juga jaga itu. Nah, dinamika politik menuju 2029 ini kan sebenarnya sangat panas. Apalagi Jokowi sudah melakukan curi star politik, kampanye untuk PSI yang rencananya akan keliling Indonesia, bahkan katanya masih sanggup untuk hadir di kecamatan-kecamatan. Itu juga semakin memanaskan. Jadi suasana politik menjadi sangat panas, dan ini
sinyal juga, apakah hubungan Prabowo dan Jokowi sudah pecah, belum pecah, atau menjelang pecah. Nah, seperti itu. Tapi tidak bisa kemudian dibaca dari forum di istana kemarin. Itu menurut saya tidak. Memang betul dalam politik itu ada simbol. Simbol itu seringkali sama pentingnya dengan keputusan formal. Itu kan simbol bahwa hubungannya baik-baik saja. Ya memang Prabowo harus menjaga itu. Dia juga menjaga hubungannya dengan Megawati yang partainya tidak masuk di dalam koalisi pemerintah. Ini juga harus dijaga. Kemarin baru saja pertemuan para sekjen koalisi pemerintah. Non PDIP. Jadi publik juga mengartikan, oh kok sekarang PDIP dengan non PDIP kan seperti itu. Nah ini juga harus dijaga, sehingga ada juga kemungkinan apakah di dalam reshuffle nanti ini Prabowo akan menarik PDIP, karena pada reshuffle Mei lalu kan ada rencana Mei 2025 lalu ada rencana PDIP mau masuk, tapi tarik menarik kan. Politik itu selalu begitu, ada negosiasi, ada barter. Situasi Mei 2025 dengan yang sekarang tentu berbeda. Situasi Agustus tahun lalu dengan sekarang berbeda. Ya, karena politik itu per menit juga bisa berbeda, Bung Indra. Kalau kita lihat kan Gibran sangat sumringah ya. Iya. Selama ini kan under pressure. Apa karena di sampingnya ada Jokowi dan ini yang mau dilaporkan, diperlihatkan sama Prabowo bahwa Gibran baik-baik saja? Ya, analisis Bung Indra nggak ada salahnya, bisa saja persepsi itu. Jadi menurut saya gini ya, foto posisi duduk, lalu ekspresi para pemimpin itu dapat menjadi pesan kepada elit, termasuk kepada aparatur negara, baik itu TNI, Polri maupun ASN, serta pelaku usaha dan pasar, bahwa stabilitas politik tetap harus dijaga dengan baik, terutama oleh presiden. Kalaupun dia tidak merasa terbantu oleh Gibran, ya lagi-lagi unsur Jawanisme dalam diri Prabowo nggak boleh diperlihatkan. Kan sama juga dengan Jokowi. Enggak, anak saya nggak akan terjun semua di dalam politik, biasa bisnis. Kan nggak bisa dipercaya. Jadi ini juga sama. Hubungan gambar ini nggak bisa dipercaya. Karena ini persoalan politik. Jadi memang pesan kepada pendukung masing-masing. Karena kalau kita lihat, Bung Indra, urusan ijazah Jokowi yang kontroversi ini, itu Prabowo diam aja. Orang bisa mengartikan diam setuju. Kalau dia mau kan bisa. Sekarang juga problem. Ijazahnya Gibran, ijazah SMA, dibahas lagi. Bahkan dibuat sayembara. Prabowo diam aja juga. Kalau ijazah Prabowo? Ya? Kalau ijazah Prabowo? Ijazah Prabowo itu berbeda. Kalau ketika masuk ke dalam akademi militer itu kan sangat ketat. Berbeda dengan urusannya KPU. Dulu itu kan enggak. Apalagi eranya Orde Baru. Kan ditelusuri, Bung. Sampai 7 turunan bahkan kadang-kadang. Bukan kata Belece ya? Bukan. Ya, tapi menurut saya ya tentu saja ada mungkin ya, bisa benar bisa tidak. Prabowo mungkin menghormati seorang Sumitro Joyo Hadikusumo gitu kan. Ya, masa sih anak menteri coba masuk akademi militer nggak diterima? Kan kira-kira begitu juga. Ya bisa iya, bisa tidak. Ya tinggal kemudian Prabowo yang waktu itu harus membuktikan. Jadi ini memang ada pesan kepada pendukung Prabowo, pendukung Jokowi. Bung Indra kan tahu di 2019 itu kan banyak pendukung Prabowo yang frustrasi ketika Prabowo akhirnya mau menerima tawaran Jokowi itu, ya kan?
frustasi, Prabowo dianggap pengkhianat dan lain-lain. Ya tapi mungkin pendukung ini kadang-kadang cara berpikir aktivis gitu ya. Ini di dalam politik ya memang targetnya kekuasaan. Apapun dia akan dilakukan untuk mencapai kekuasaan itu. Dan terbukti 2024 kemudian Prabowo berkuasa. Mungkin juga ada hitung-hitungan Jokowi bahwa dia sejak 2019 itu ya menurut saya dia ingin lepas dari bayang-bayang Megawati. Menurut saya seperti itu juga. Sehingga dia perlu orang kuat. Ya, secara realistis itu Prabowo adalah kuat. Partai Gerindra itu kuat selain Partai Golkar. Jadi ada hitung-hitungan politik juga menurut saya. Di tengah runtuhnya katakanlah popularitas, elektabilitas dari Prabowo Subianto, baik itu sebagai presiden ya, bahkan sebagai calon presiden dan juga partainya, ini apakah kehadiran Jokowi itu makin meruntuhkan itu atau menaikkan lagi posisi Prabowo? Jadi Bung Indra, kebersamaan di dalam ruang publik yang di-capture oleh media itu tidak bisa bukan berarti sinyal sebuah perbedaan pandangan tidak boleh diterjemahkan dalam konflik terbuka di tingkat elit. Jadi bukan berarti politikus kan begitu. Mungkin dia bisa olahraga bersama, tapi pikirannya sama-sama. Kita harus jatuhkan yang ini. Begitu kan. Ya. Malah yang menurut saya yang perlu kita bangun contoh adalah the founding fathers kita dulu. Bagaimana tokoh Masumi dengan tokoh Katolik yang berdebat di mimbar, tapi kemudian pulang sama-sama pakai sepeda dibonceng, kemudian makan di sini. Itu kan contoh-contoh yang bagus gitu ya. Nah, menurut saya sekarang kalau dulu sangat ideologis ya ada perbedaan-perbedaan, sekarang menurut saya hampir nyaris tidak ada ideologi lagi. Yang ada adalah biologis, bukan ideologis. Apa biologis? Ya syahwat politik untuk saling membunuh, untuk saling menikam, untuk saling berkuasa dengan cara apapun. Jadi ini sekarang harus kita lihat ada pergeseran. Kan nyaris nggak ada lagi perbedaan ideologi gitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi ada pesan juga bahwa ini untuk mengurangi ketidakpastian menjelang kemungkinan reshuffle kabinet dalam beberapa hari terakhir ini. Yang menurut saya pesannya akan dilakukan dalam beberapa hari ini. Tapi juga mungkin juga ada pesan dari Jokowi. Jangan semua orang saya dipenggal lah gitu. Ini ada kan pembicaraan reshuffle berarti? Saya kira nggak akan berani ngomong seperti itu. Langsung ya, tapi ya, ada. Ya kemarin kan isu Pratikno mau mundur karena sakit. Saya kira ya Prabowo sudah memberi pesan baik itu lewat telepon atau apa dalam pertemuan khusus. Pak izin ya, kira-kira Pak Jokowi, orang-orang ini yang dulu direkomendasikan akan saya reshuffle ya, karena sudah lama. Misalnya Jenderal Listio Sigit Prabowo, kan sudah hampir 6 tahun, lebih lama dari masa kepresidenan. Saya kira Jokowi juga nggak akan bisa menolak. Jadi salah satu kunci di dalam reshuffle ini antaranya Listio Sigit Prabowo dan Pratikno yang sangat dekat sekali dengan Jokowi. Ini Pratikno kan Mensesnek dulu, sangat dekat gitu. Kemudian juga dia dituding sebagai sebagai otak dari kasus ijazah Jokowi karena pernah menjadi rektor UGM, sehingga orang menunggu juga nih Listio Sigit Prabowo dan Pratikno. Karena ada kemungkinan kalau itu diganti, kasus ijazahnya akan berbeda.
Nah, saya tidak mengatakan palsu atau tidak palsu, saya nggak pedulilah itu gitu. Saya kira saya juga menghormati perjuangan para aktivis yang membincangkan itu, mempersoalkan itu. Tapi Oke. saya dari sisi politik, kira-kira Ya. gitu. Ketidakadilan Mega Iya, lebih memilih untuk acara di eh, lembaga pendidikan partai di Lenteng Agung. Itu apa untuk menjelaskan kepada publik bahwa 3 orang ini satu paket. Jokowi, Prabowo, dan Gibran. Apa ingin menunjukkan itu? Buat apa saya hadir? saya kira tidak sesederhana itu. Dalam beberapa kasus juga Prabowo bertemu dengan Megawati. Iya. Contohnya dalam peringatan 1 Juni gitu Betul, ya. itu kan berbeda. Tapi Iya. maksudnya dengan sengaja menunjukkan mereka bertiga ini, Mega nggak datang. Kalau menurut saya ya memang posisi Jokowi sebagai presiden mau tidak mau harus ada di sampingnya presiden. Artinya kalaupun ada Megawati pasti di sampingnya presiden yang sekarang. Ada SBY juga seperti itu. Saya kira memang agak rumit ya hubungan antara SBY dengan Megawati, antara Jokowi dengan Megawati. Ini memperrumitkan. Sehingga menurut saya juga protokol akan juga bingung menempatkan. Ini duduknya di mana dan segala macam. Mungkin, Bung, kalau mereka hadir, pasti ada persilangan. Oh, di sini ditempatkan JK, di sini tempatkan Budiono. Ya itulah fakta betapa ada konflik yang belum terselesaikan di antara mereka ini. Jangankan ya, saya kira dengan Jokowi itu akan dibawa sampai mungkin akan dibawa sampai mati, kira-kira begitu. Apa itu untuk menutupi kejadian di rapat kabinet paripurna ke-8 ya? Gibran ada di depan presiden. Bahwa dengan cara seperti ini cara yang harus benar. Jokowi harus masuk, dia melakukan lobby dan segala macam untuk nutupin bahwa Gibran tidak lagi di posisi di sebelahnya Prabowo ketika rapat paripurna. Bu Indra, analisis saya kan waktu itu bilang, ini kemungkinan ada playing victim dari lingkungan istana. Artinya bisa dilakukan oleh orang-orang di setnek atau di setkap yang men-setting itu. Kan sebenarnya bisa aja Gibran ditaruh di samping, bisa saja. Ya mungkin ada suasana psikologis Prabowo yang dibaca oleh orang setnek atau orang seskap, atau bisa juga mereka membuat playing victim seperti itu. Jadi ya menurut saya ini terutama ingin membangun citra persatuan saja di dalam pada hari kemerdekaan, dan ini panggung kenegaraan, ya, bukan semata-mata panggung politik. Itu berbeda. Panggung kenegaraan bukan arena kompetisi politik, sehingga menampilkan presiden dan wakil presiden serta mantan presiden atau mantan wakil presiden suasananya akrab untuk memperkuat narasi persatuan nasional di hadapan publik dan dunia internasional. Saya kira itu meski demikian menurut saya analisis politik juga perlu membuat catatan-catatan penting bahwa kedekatan simbolik itu belum tentu berarti seluruh kepentingan politik telah sepenuhnya selaras. Tidak sesederhana itu. Karena dalam politik hubungan personal yang terkesan baik dapat berjalan berdampingan dengan perbedaan strategi masing-masing. Itu semuanya menurut saya sekarang sedang menuju pemilu 2029. Jadi di dalam kepalanya masing-masing punya kalkulasi politik. Karena itu indikator kecil yang di dalam pertemuan itu bisa dibaca sebagai sebuah langkah-langkah konkret untuk menilai bahwa ini nanti akan terjadi reshuffle atau tidak. Kemudian konfigurasi di kabinet nanti atau tidak. Tapi secara psikologis karena dalam diri Prabowo juga ada DNA Jawa,
dia tentu mungkin rencana untuk mengganti sekian banyak mungkin akan dikurangi dulu. Jadi perlu bertahap, kan nggak enak gitu rasanya. Beda dengan Bung Indra yang darah Sumatera Baratnya kuat. Ganti tim ya ganti tim semua. Ganti tim semua. Ganti tim semua. Ya, ini ketat semua. Nah, ini yang harus kita pahami. Ini politik kita betul-betul masih dominasi politik Jawa yang mengedepankan harmonisasi, sehingga Anda tidak bisa berharap Prabowo seperti Rembo, tapi kira-kira Prabowo akan hatinya mendayu-dayu semacam lagu-lagunya Rinto Harahap, penyanyi legendaris kita. Tapi kalau kita lihat, kan kita juga bisa membandingkan dengan peristiwa 17 Agustus tahun 2025 atau peristiwa 17 Agustus ketika Jokowi menjadi presiden. Tidak pernah ada adegan presiden dan mantan presiden itu duduk berdampingan seperti itu. Masih terlihat bahwa mantan presiden atau mantan wakil presiden itu adalah tamu undangan. Bung, persoalannya itu kan, mohon maaf ini, kan tidak ada ibu negara. Sehingga mau tidak mau, otomatis nggak usah minta maaf, Bang. Nggak usah minta maaf. Iya, kira-kira seperti itu. Jadi momen Prabowo yang langsung diapit Jokowi dan Gibran, itu lebih tepat menurut saya dapat dipahami sebagai pesan simbolik tentang stabilitas politik dan kesinambungan pemerintahan. Sementara makna strategisnya baru kita dapat nilai setelah ada keputusan-keputusan politik yang akan menyusul dalam waktu dekat ini. Jadi kita nggak boleh seperti ahli nujum, kira-kira gitu, Bu. Tapi bisa aja publik mempersepsikan bahwa justru Pak Prabowo dalam kondisi sebagai tahanan ini, tahanan di istana ini. Tahanan di istana ya? Ya artinya ada Jokowi, ada Gibran, dan ada menteri-menteri, banyak sekali orang-orangnya Jokowi yang ngatur antara itu juga. Bahwa Prabowo itu nyaman sebagai presiden aja, tapi ditahan gitu. Karena begini juga ya, mungkin Prabowo itu merasa terbantu juga oleh Jokowi. Artinya kan begini ya, kalau Jokowi masih menyatu dengan PDIP, sulit bagi Prabowo untuk menang. Kecuali Jokowi pecah kongsi dengan PDIP, dan itu kan terjadi. Nah, kalau enggak, kan misalnya dulu ya keputusan ya, kalau saja kan Jokowi mempersilahkan, ingat nggak pertemuan di Pematang Sawah itu, Prabowo dengan Ganjar bertemu, kira-kira silahkan saling memutuskan. Tapi kan Megawati merasa bahwa PDIP partai besar dong. Ya. Harusnya orang dari PDIP yang menjadi presiden, bukan yang lain. Nah, ini kan tidak ketemu. Malah buru-buru ya mendeklarasikan kan seperti itu. Jadi ada dinamika seperti itu juga, Bung Indra. Jadi ya Prabowo diuntungkan juga dengan pecah kongsinya itu gitu. Nah, kira-kira seperti itu lihatnya. Publik kan menunggu kapan ada eksekusi dari Pak Prabowo nih untuk keputusan-keputusan tadi, reshuffle atau apa Karena persoalannya lagi-lagi sebagian besar mengatakan bahwa ini ada problemnya ada di lingkaran elit Prabowo sendiri. Bahkan itu pun diakui secara implisit dan eksplisit oleh para juru bicara pemerintah. Mereka mengatakan bahwa underperform. Dan itu datang dari orang-orang yang dikirim oleh Jokowi juga. Nah, sekarang begini. Kalau menteri-menterinya tidak perform, yang salah siapa? Yang milih kan? Ya, itu dia. Berarti Presiden Prabowo kan? Karena tidak ada komandan yang salah kan? Tidak ada anak buah yang salah. Yang salah adalah komandannya atau panglimanya. Ya inilah saatnya menurut saya Prabowo mengganti.
Kalau tidak, ya udah. Kenapa yang tidak perform itu tidak diganti? Saya kira saatnya Prabowo akan mengganti. Dia harus merdeka dari kungkungan penyanderaan politik. Ini momen hari kemerdekaan. Ya. Jadi momentum ini menurut saya bisa digunakan untuk melakukan reshuffle kabinet supaya dia perform. Ya tuntutan-tuntutan publik, tuntutan kaum akademisi, ilmuwan untuk mereshuffle kabinet, untuk merampingkan kabinet. Ini kan kabinet 100 menteri harus dikembalikan lagi. Orang tidak percaya lagi bahwa di tengah-tengah upaya efisiensi kabinetnya kabinet gemuk. Ini kan sama dengan keputusan Presiden Soekarno yang kontroversi melakukan kabinet 100 menteri, yang akhirnya berapa bulan ganti. Kan sama. Makanya hari ini misalnya, hari ini mahasiswa akan demo. Salah satu isu pentingnya yaitu tadi reshuffle kabinet. Buang menteri-menteri yang tidak perform. Ngapain buang-buang duit? Prabowo sudah menyatakan, dari 1074 perusahaan BUMN, itu kan sudah 200 yang dipenggal. Nah, hanya akan ada 300 BUMN. Ini kan upaya efisiensi. Nah, lalu harus dibuktikan juga. Jangan semua tim relawan itu menjadi komisaris. Kan gitu. Apalagi kemudian pembantu artis jadi komisaris. Ini kan nilai negatif bagi Presiden Prabowo. Ya sudah penggal aja semuanya. Termasuk kementerian. Ringkas saja. Masa ini barangkali salah satu rekor kementerian terbanyak di dunia gitu loh. Di tengah Indonesia sedang terpuruk secara ekonomi, terpuruk secara hukum, terpuruk secara politik. Tugas kita mengingatkan Presiden. Saatnya Anda melakukan reshuffle kabinet dan penggal komisaris-komisaris itu. Nggak perlu juga pejabat-pejabat di kabinet rangkap jabatan menjadi komisaris seperti eranya Jokowi. Sudahlah 10 tahun era Jokowi yang kemudian merugikan bangsa ini, yang membuat iklim demokrasi juga menjadi surut, ya penggal. Jangan ikuti lagi. Artinya peninggalan yang buruk dari rejim lama jangan diikuti. Yang baik silahkan lanjutkan. Ya seperti IKN bisa dibilang itu proyek mangkrak, ya sudah. Jangan dilanjutkan. Kalau mau lanjutkan, segera saja. Taruh, katanya udah selesai. Istana Wapres, ya sudah Wapres di sana saja gitu loh. Supaya tidak ada pemborosan. Apa juga bisa ditafsirkan bahwa ini adalah tertawa bahagia terakhir buat mereka bertiga? Setelah ini, Jokowi atau Gibran akan menangis. Apa bisa begitu? Ya, politik akan dilihat dulu. Ini kan Prabowo saat ini tingkat kepercayaan publiknya sedang turun. Ya antara lain dia juga pasti butuh pendukung-pendukung gitu. Butuh pendukung-pendukung lain untuk menguatkan. Bung Indra, 10 tahun eranya Jokowi, dia punya pangsa pasar. Pangsa pasarnya ini kalangan bawah. Ketika krisis moneter, krisis ekonomi, itu Prabowo pasti membutuhkan orang-orang di bawah. Ya misalnya sekolah rakyat, itu kan kalangan bawah. Tapi kalangan pendidik juga mengingatkan, ya kan? Kalau memang sekolah rakyat dengan fasilitas yang baik, kenapa nggak sekolah negerinya aja yang diperbaiki? Kalau nggak nanti yang anak-anak sekolah negeri pindah aja ke sekolah rakyat. Jadi persoalan lagi adalah Prabowo tidak bisa lagi menggunakan bansos-bansos seperti eranya Jokowi untuk menarik simpati publik. Nah, untuk menarik simpati publik ya itu tadi. Butuh juga untuk merangkul kelompok-kelompok pendukungnya Jokowi yang selama 10 tahun itu. Jadi menurut saya tidak bisa diterjemahkan setelah ini tertawa terbahak-bahaknya selesai. Ya politik kan tidak ditampilkan di panggung depan, tapi di panggung belakang. Nah di tengah itu adalah negosiasi, kompromi.
konsensus seperti itu. Tapi kekuatan Jokowi dan Gibran kan tidak ada. Hampir dikatakan tidak ada partai politik di parlemen. Untuk apa? Butuh kekuatan yang mana? Atau dia butuh yang lain? Ada dana segala macam? Kalau soal dana, Jokowi banyak sekali dananya. Berarti itu Iya. yang dituju? Ya bukan seperti itu. Artinya dalam perang politik itu kan juga membutuhkan logistik. Ya. Nah tentu saja Jokowi apapun dia akan melakukan agar PSI, Partai Solidaritas Indonesia, segera masuk di dalam parlemen. Karena kalau tidak, wassalam. Jadi ini 2029 menurut saya penentuan bagi klan Jokowi. Jadi dari dinasti Jokowi itu akan ditentukan di 2029 ini. Tentu saja banyak orang juga tidak nyaman kalau PSI itu muncul di parlemen. Ya partai-partai di bawah atau menengah kan tentu saja merasa bahwa mereka akan digerogoti. Terutama kayak seperti PDIP, basis konstituennya hampir sama. Juga Nasdem, apalagi Golkar yang pragmatis pendukungnya. Artinya siapa yang memberi, itu yang akan diambil. Saya kira sekarang mereka juga masing-masing partai sedang meneropong PSI, meneropong Jokowi. Karena kalau ini naik di parlemen, ya mereka siap-siap saja. Ya, tapi kan masalah bagi Prabowo kan udah di tepi jurang nih, Bang. Artinya apakah yang dituju sama Prabowo jangan sampai Jokowi ini menggunakan kekuatan logistiknya untuk ikut dalam tanda kutip menjatuhkan Prabowo? Ya Prabowo pasti berhitung. Prabowo pasti berhitung. Tidak mungkin Prabowo tidak menghitung Jokowi dengan cermat. Pertemuan di istana itu adalah perhitungan politik yang cermat bagi dia. Terutama supaya pendukung Jokowi juga tidak menyerang Prabowo. Kan seperti itu. Walaupun berbeda pandangan, tapi jangan sampai menyerang. Karena pertarungan narasi di medsos kan seperti itu. Jokowi sekarang sedang berhadapan dengan problem-problem baru, termasuk ijazahnya Gibran. Ini kan sebuah pesan agar Prabowo tidak lagi menggunakan Gibran. Saya kira juga Prabowo berhitung tidak akan menggunakan Gibran di dalam pemilu 2029 nanti. Oleh karena itu, PSI apapun akan mengusung Gibran untuk maju dalam Pilpres. Entah itu ada yang mau menjadi wakilnya atau posisi Gibran kembali menjadi wapres. Saya kira Jokowi juga sudah membaca sinyal bahwa Prabowo tidak akan menggunakan Gibran di dalam Pilpres nanti. Nah, ini sebelum itu kan masih ada 2,5 tahun lagi situasi politik 2029 yang penuh dinamika. Jadi Prabowo juga masih berhitung. Ya, saya juga ngecek di kalangan para elit bahwa para dewa politik ini lebih memberi kesempatan pada Prabowo untuk menyelesaikan periode kepresidenannya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Prabowo lebih butuh Jokowi atau Megawati untuk minimal menyelesaikan sampai periode 2029? Dua-duanya, karena PDIP itu bagaimanapun juga adalah partai pemenang pemilu, ya, pemilu legislatif. Artinya kuat. Buktinya adalah DPR sekarang dipegang oleh PDIP. Nah, tapi memang ada kecenderungan suara PDIP itu semakin turun. Semakin turun. Nah, tinggal kemudian suara partai lain seperti apa. Ini kan menurut saya nantinya kalkulasi politik saya itu melihat bahwa ini masih sulit untuk menentukan siapa pemenang legislatif di antara PDIP, Golkar dan Gerindra. Ya, tapi untuk menyelesaikan priorisasinya Prabowo, itu kan juga sangat penting sekarang. Sangat penting, udah pasti. Makanya saya bilang, apakah kemudian di reshuffle kabinet ini Prabowo akan menggandeng orang-orang dari PDIP untuk masuk. Tapi bagi PDIP, dia belajar dari peristiwa berkuasanya SBY selama 10 tahun. Setelah itu kan
dalam posisi menjadi oposisi, PDIP malah kemudian meningkat. Sama dengan ketika sekian lama menjadi oposisi di era Orde Baru, PDIP juga menang pemilu 1999. Nah, kita lihat ini saja menurut saya, kemungkinan tentu saja Prabowo diuntungkan secara infrastruktur politik, suprastruktur politik sedang berkuasa, biasanya partai berkuasa akan naik menjadi pemenang. Demokrat ingat sampai 20%. Saya kira juga tinggal berapa persen lagi Gerindra akan mencapai posisi itu. Ya. Kalau dalam imajinasi saya nih, Iya. sebagai seorang penyair, Iya. kenapa mereka bertiga? Penyair ya, bukan penyiar ya. Ya, bukan penyiar. Mereka bertiga ketawa. Pak Jokowi minta izin kepada Pak Prabowo, Mas, Pak Presiden, saya minta izin, saya mau jadi ketua umum partai. Apa Pak? Saya mau maju menjadi ketua umum PSI. Prabowo ketawa, Gibran ketawa. Kira-kira itu nggak yang terjadi? Oh itu ya? Iya. Halusinasi seorang. Ya, enggak, karena informasinya banyak. Ya. Termasuk dari sumber-sumber PDI Perjuangan. Bisa saja. Itu yang menyebabkan tertawa. Oh, itu kan urusan keluarga Anda. Kira-kira itu enggak? Bisa saja, karena mungkin selama dipegang oleh Kaisang, publik akan melihat nih Kaisang ini siapa, ya kan? Ini anak bau kencur gitu kan, anak bawang. Nah, butuh figur. Mungkin setelah sekian lama kok nggak naik-naik. Ya. Ini kan kalau kita lihat survei terakhir, ini kan nggak sampai 2%. Ya kan? Oh, mungkin strateginya ya seperti itu. Justru bagi Megawati, bagi Prabowo, bagi SBY malah senang kalau kemudian Jokowi itu tampil sebagai ketua umum atau presiden partai. Sehingga enak gitu. Ketika, lo jadi ketua umum partai aja ternyata lo nggak sanggup. Ya kan sama dengan membuktikan ketika lo jadi presiden aja, PSI nggak bisa masuk, 2 kali nggak bisa masuk gitu kan. Artinya 2019 nggak masuk, 2024 nggak bisa masuk, kan kira-kira seperti itu. Walaupun orang tahu secara sembunyi-sembunyi Jokowi menyokong PSI. Ya, saya kira ini 2029 adalah penentuan terakhir dinasti Jokowi. Apakah akan tetap ada di panggung nasional Indonesia atau ditelan bumi? Begitu Bung Indra. Merdeka. Ya. Sobat Medilog, ternyata tidak sesederhana penampakan foto ya. Sekalipun kita tahu bahwa dalam era simulakra digital sekarang, satu foto itu jangan-jangan tanda satu-satunya yang dikirim ke publik. Bahwa memang Pak Joko Widodo, Pak Prabowo Subianto, dan Gibran Raka Buming Raka sudah satu frekuensi, sekalipun frekuensi itu misalnya berpisah. Deal bahwa tidak bekerja sama lagi, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan win-win solution di antara mereka bertiga. Kenapa mereka bertiga? Karena Gibran juga seorang manusia politik yang sudah dewasa. Jangan-jangan langkahnya juga berbeda dengan Jokowi. Jangan-jangan, tapi yang jelas kekecewaan publik sangat tampak hari ini. Kenapa 3 simbol ini terlihat begitu bahagia ketika kondisi kemerdekaan kita tidak sebahagia yang mungkin terlihat di istana. Sampai jumpa dalam berita berikutnya.